semuanya untuk mengikuti kajian muslimah pada siang hari ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di samping saya ada seorang ustazah yang sangat kondang nih di Kota Semarang, yang sebentar lagi kita akan saksikan ceramahnya. Namun, sebelum kita menginjak ceramah dan materi dari beliau yang sangat menarik nih, yaitu adalah meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Atik Rahmawati. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Bu Ustazah Hulan atas kehadirannya di meeting kali ini, di pertemuan kali ini kajian muslimah. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah karena atas rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di acara kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ustazah, ini kita kajian muslimah ini insya Allah kita laksanakan rutin pada bulan Ramadan ini yang akan diikuti oleh teman-teman muslimah yang ada di karyawati di Telkom Regional 4, di Witel, semua Witel, kita ada 7 Witel, kemudian juga ada teman-teman dari Forsikatel, juga ada juga dari teman-teman di Telkom Group. Semoga insya Allah kajian dari Ibu juga nanti kita ada 3 periode Bu di sini, ada untuk selama bulan Ramadan bisa meningkatkan iman dan Islam kita, juga selama kita bisa memanfaatkan waktu Ramadan ini ada menjadi Ramadan yang terindah bagi kita semuanya. Insya Allah dengan dari kajian dari Ibu Ustazah nanti akan bisa membekali kita menambah iman dan ilmu kita semuanya. Terima kasih Bu Ustazah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati atas sambutannya. Nah, teman-teman, Solihah rahimakumullah, sebelum kita menginjak nih pada ceramah dari Ustazah Wulan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan jargon kita nih di Ramadan Ceria ini. Ketika saya bilang Ramadan Ceria, maka teman-teman harapannya bisa menyampaikan silaturahmi tanpa batas. Ya, mari kita coba dulu ya. Ramadan Ceria, silaturahmi tanpa batas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kita semua. Kita di zuhur ini ya, di saat Jumat yang barokah ini, kita harus semangat dan berenergi nih untuk menyambut Ustazah Wulan, ceramahnya yang akan semakin men-charge kita untuk meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Oke, kita perkenalkan dulu. Yang pertama, nama lengkap beliau adalah Hardiani Julansari SP, lahir di Jakarta 11 September 1975. Beliau ini merupakan aktivis gitu ya, mubalighah, Direktur Kampus Quran Insan Mulia, KKIM Semarang, Tentor Zahira Quranic Parenting, dan konselor pernikahan dan keluarga. Wow, keren banget ya. Udah nggak sabar lagi nih. Kita langsung kenalan dengan beliau. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, teman-teman udah nggak sabar. Mari kita saksikan saja ceramah Ustazah Wulansari pada siang hari ini. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, solihah rahimakumullah, muslimah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu tema, yaitu tentang menguatkan takwa di dalam Ramadan. Tentu ini adalah tema yang tidak asing bagi kita semua ya. Akan tetapi seringkali secara ejawantah menjadi sesuatu yang tampak tidak membumi. Jadi
sangat familiar tapi tidak membumi. Ini masalahnya ya, karena takwa itu sampai hari ini mungkin bagi kita dialektikanya masih ada di ruang yang sepertinya hanya ada di nilai normatif ya. Jadi bolak-balik kemudian kita tahu bahwa Ramadan dengan ikon berpuasa sebagaimana firman Allah ya, bahwa kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita selalu akan menjadikan takwa itu sebagai sebuah wacana hasil dari amalia Ramadan wabil khusus puasa. Tapi ketika kemudian kita bertanya pada diri kita sendiri masing-masing, seringkali kemudian akhirnya kita gagap ya, apakah kemudian takwa itu sudah berhias di dalam dirimu ya? Karena perputaran dialektika takwa itu masih dalam putaran yang normatif. Jadi orang ketika ditanya takwa itu apa, maka mulai ada ruang yang mulai bingung untuk menjelaskannya. Sementara bagaimana mungkin kita membumikan takwa sementara kita tidak mengerti tentang makna ketakwaan itu sendiri ya. Tentu secara harfiah dalam sisi bahasa dan dari sisi istilah dalam bahasa Arab, takwa itu ya secara umum para ulama menggambarkannya yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Cuma ini tentu kerangkanya amat umum ya. Kalau kita pakai definisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menurut saya ini agak lebih mudah untuk dipahami karena beliau menggambarkan takwa itu ibarat engkau berjalan di atas jalan penuh duri. Dan pasti engkau akan melangkah di tempat yang durinya sedikit agar engkau tidak merasakan luka yang menyakitkan atau kerugian yang amat besar atau penderitaan yang amat berat. Itu kira-kira takwa. Jadi artinya takwa itu terkumpul dalam kesederhanaan dari sisi makna adalah kehidupan yang makin berhati-hati. Nah ini yang perlu kita jadikan underline ya, bahwa kalau kemudian kita ingin bertanya pada diri kita sendiri apakah Ramadan demi Ramadan telah menghadirkan kepadamu ketakwaan sebagaimana yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lagi bisa kita baca atau kita sampaikan secara normatif. Kamu harus mulai mengurainya secara teknis ya. Bahwa begitulah bangunan takwa. Bangunan takwa menghantarkan engkau untuk semakin berhati-hati dalam segala perkara, berhati-hati dalam lisan, berhati-hati dalam sikap, keputusan, kesimpulan, bahkan berhati-hati dalam mimik wajah, gimik, gestur, ya. Sampai pada apa yang rahasia di batinmu dan apa yang rahasia dalam lintasan berpikirmu. Itulah takwa yang kemudian sebenarnya menjadi jauh lebih mudah untuk kita evaluasi gitu ya. Karena kalau kemudian takwa kembali berputar pada hanya sekedar nilai normatif, maka dia kembali lagi kita akan sulit untuk menghadirkan evaluasi. Nah, sementara hidup itu ya seperti yang Rasul telah gambarkan bahwa ketika ada di situasi yang sama, dari tahun ke tahun Ramadan hanya membuatmu sama saja, tidak bertambah limit ketakwaanmu, maka dia sudah dalam keadaan merugi. Lebih buruk, bangkrut. Ya, tentu kita harus mengambil opsi yang tidak ada tawaran lain kecuali untuk lebih baik karena di sana keberuntungan berada ya. Dan kita sudah secara naluriah pasti tahu bahwa merugi saja kita tidak menginginkannya, apalagi kemudian berada dalam kebangkrutan. Ini yang kadang-kadang mungkin tidak betul-betul direnungi oleh kita semua ya. Sehingga itulah kenapa pula Rasul bersabda dalam hadisnya bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan bahwa mereka meyakini puasa baginya wajib dengan segala tata aturannya, lalu kemudian mereka wahtisaban. Nah, ini asal katanya dari kata hisab ya. Mereka cermat berhitung terhadap nilai puasanya, maka merekalah yang akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan mendapatkan pengampunan dosa atas dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, kata kuncinya pada dua hal, iman dan kecermatan berhitung. Nah, itu jadi ketakwaan itu memang dari dua ini. Selama engkau mengimani perjalanan ibadahmu yang dalam Ramadan amat padat ya, lalu kemudian diiringi dengan semua perhitungan yang membuatmu cermat, mana yang mengurangi pahala Ramadanmu, mana yang mengurangi pahala Ramadanmu,
mana yang bahkan merusak pahalanya, itu kemudian dihitung dengan sedemikian rupa ya. Sehingga memang tidak heran kalau para ulama juga memberi nama Ramadan itu madrasah akhlak, Mbak. Ya, madrasah yang membuatmu belajar untuk makin mengerti tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dari mulai bagaimana engkau bahkan memperhatikan mimik wajahmu yang barangkali melakukan banyak kezaliman, dari mulai melirik sinis ya, bibir yang dahi yang berkernyit menghinakan gitu ya. Dalam berpuasa sempat-sempatnya kita mungkin gendut pakai merah berjulit gitu ya. ya, Berjulit ria ya. Dan itu sesuatu yang hampir sulit untuk kita tinggalkan. Itulah dari 15 abad lalu ketika puasa ini menjadi sebuah kewajiban, Rasul sudah memberikan gambaran sangat tegas bahwa berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaganya. Nah, itu kan dari kata wahtisaban. Kehilangan pahala puasamu itu identik dengan karena kamu tidak berhitung. Ya, dan sekarang kita bahkan ya semakin sibuk lagi julidnya kan, karena dulu mungkin hanya berjulit di dunia nyata, sekarang kita hidup di dua alam, dunia nyata dan dunia maya. Dan di atas logika dunia maya semua berjalan lebih cepat ya, artinya dosa, keburukan, ya kemaksiatan, bahkan hal-hal yang mungkin dianggap yang dulu dianggap buruk, sekarang bahkan orang menganggapnya sah dan baik-baik aja. Wajar gitu. Wajar, lumrah, lazim. Itulah akhirnya kita semakin menjauh dari makna takwa ya. Jadi nilai kehati-hatian pada hidup dekade ini kan makin hilang ya Mbak. Jadi makin jauh gitu. Orang sekarang bicara tentang mental health ya. Banyak orang merasa ada di masalah itu pada hari ini gitu ya. Dan kalau kemudian kita tarik-tarik juga sebenarnya latar belakangnya ya behind the scene-nya juga hal-hal receh ya, yang dulu mungkin tidak menjadi perkara di masa lalu karena kita tidak menjadikannya sebagai objek. Ya, jadi ini hal-hal yang hari ini ya semakin mengkhawatirkan sih sebenarnya. Jadi kehendak seorang mukmin menjauh dari ketakwaan itu makin besar jurangnya gitu, sehingga ya pada akhirnya kita seringkali ya terjebak pada situasi bahwa ya tadi kelaziman, kelumrahan yang sebenarnya itu packagingnya secara umum, secara syariat adalah dosa ya. Misalnya sekarang bicara tentang apa ya, bullying ya. Dalam dunia milenial misalnya, bullying itu makin bisa membuli itu keren gitu ya kan. Makin tidak bisa dipatahkan bullying kamu, ya bulian kamu, maka lo gila, keren banget gitu. Itu begitu kita nggak bisa balikin bulian orang, mati kutu lo, nggak, artinya mulai dapat posisi yang rendah gitu. Jadi ini hal-hal yang sampai hari ini kita memang perlu berdialektika lagi, menghadirkan dialog pada diri sendiri ya, karena ternyata memang akhirnya kita hidup di dunia yang makin ruwet itu sejatinya masalah perkara pertamanya adalah karena ketiadaan takwa tadi. Kehidupan yang ingin diwarnai dengan kehati-hatian. Nah, kalau bicara tentang kehati-hatian, tidak ada cara lain kecuali kita merujuk pada dasar agama ya, karena di sanalah seluruh rujukan nilai baik dan nilai buruk akan kita temukan gitu. Walaupun hari ini orang mengatakan agama jadi edik aja, racun dan sebagainya ya, nyatanya pada titik tertentu tidak ada yang mampu membuat kita menjadi lebih baik kecuali kemudian kita kembali kepada agama, aturan syariat, nilai spiritualitas yang kemudian menjadi puncak dari kecerdasan gitu ya. Dahulu orang berpikir IQ sudah cukup bagi mereka untuk menghadirkan banyak kesuksesan, kebahagiaan. Tapi kemudian orang gelisah, mulai orang berpikir tentang EQ ya, emotional quotient. Tapi ternyata itu juga tidak selesai. Akhirnya orang ada di puncak berpikir tentang spiritual quotient. Artinya tentang kecerdasan spiritual. Dan itu harus dikembalikan kepada agama, kepada nilai-nilai ketuhanan. Ya, dan tanpa ada nilai ketuhanan, orang akan terus menabrak semua bagian yang seharusnya tidak ditabrak. Ya, ini sebenarnya teknis dalam nilai takwa yang harus kita kemudian coba hantarkan pada hidup kita ya. Kalau secara nilai firman Allah, maka kita coba bongkar, katakanlah di surat Ali Imran ya,
Begitu Allah bicara tentang takwa, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, berlarilah kamu pada ampunan Allah yang seluas langit dan bumi, ya, yang diberikan untuk orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang punya kemampuan berempati, melakukan pemberian di saat lapang maupun sempit. Nah, ini Allah tekankan ya, dua keadaan ini. Jadi Allah menegaskan bukan sekedar empati dan pemberian yang kemudian menjadi tuntutan Allah, tapi pada dua keadaan yang seringkali menjadi alasanmu meninggalkan pemberian, terutama ketika sempit. Nah, makanya dua-duanya disebut fissarai wad dharra. Dalam keadaan lapang maupun sempit, pemberian nilai empati itu nggak boleh berhenti engkau perkaya. Itu tandanya engkau bertakwa. Dan puasa itu ngajarin banget ya yang namanya berempati. Ya, pada saat berpuasa, orang kaya yang mungkin kebetulan sahur dengan rendang ya, dan orang miskin yang mungkin dengan tempe, ya, padahal kadang-kadang lebih enak itu ya. Enak tempe. Tempe dengan sambal bawang ya. Itu pada saat berpuasa mereka tidak bisa dikomparasi, tetap aja loyo, lemah, letih, lesu ya pada puncak-puncak. Nanti sebentar lagi kan asar ya, itu kan puncak rasa lapar dan haus yang tiada dua gitu ya. Itu nggak bisa dibedain ya, dan nggak bisa dikomparasi ya. Kekayaanmu dan kemiskinanmu sama pada saat kamu berpuasa. Sama-sama merasakan hal yang tidak bisa dibedakan, baik mereka berkelapangan maupun dalam sempit. Nah, ini maksudnya agar kita berempati. Apalagi dalam hadis Rasul juga mengatakan bahwa wahwa sahrul muasah. Ya, Rasul tidak menyebut di khutbah akhir Sa'bannya Ramadan ini sebagai sahrus sodakoh, tapi lebih sahrul muasah. Nah, sahrul muasah tuh maknanya adalah bulan penghiburan pada fakir miskin. Jadi artinya bukan sekedar sedekahnya yang Allah tuntut darimu, bukan sekedar uluran tangannya, tapi bagaimana engkau cerdas sampai ada di empati yang membuat mereka tuh cheer gitu ya, gembira. Itu jadi betul-betul akhirnya pemberian itu bukan sekedar pemberian, kamu tahu apa yang dia butuhkan dan kamu tahu begitu kamu berikan kepadanya itu wajah kegembiraannya tuh hadir di depan matamu. Itulah keberhasilan dan kesuksesan empatimu. Itu limit tingginya empati kita sampai pada penghiburan yang membuat fakir miskin itu merasakan kegembiraan luar biasa. Jadi bukan sekedar ulurannya. Ya, sampai Rasul menyebutnya bukan sekedar sahrus sodako, tapi sahrul muasa. Ya, coba perhatikan objek yang kamu beri. Adakah dia tertawa lebar atas pemberianmu? Adakah kelegaan yang kemudian kamu lihat di semburat wajahnya? Karena setiap pemberian kalau itu menembus hajat itu mesti akan membuat semburat wajah orang akan merasakan betul ya kelegaan yang bisa kita baca dengan sekejap mata. Oh, dia senang, oh dia bahagia gitu. Itu sampai seperti itu. Makanya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Cobalah kamu berempati dalam sempit dan lapangmu, karena itu nilaimu, nilai ketakwaanmu, ya, menjadi tidak punya kedudukan apa-apa dan martabat yang tinggi di hadapan Allah ketika kamu kehilangan empati. Dan ini kan yang hari ini muncul ya di tengah kehidupan sosmed dan dunia maya yang begitu gencar ya, empati hampir nggak ada. Kita masing-masing bikin status ya, kadang-kadang upload dengan segala kegembiraan tanpa berpikir bahwa ada orang yang mungkin sedang terluka ya. Kita upload mungkin pencapaian kita tanpa berpikir ada orang yang sedang menangisi kegagalannya. Bikin status yang sengaja mancing gitu kan, agar orang kemudian menyindir. Ya, nyinyir kan jadi tren ya hari ini. Kalau lo nggak nyinyir nggak keren gitu katanya ya. Itu akhirnya jadi bagian-bagian yang membuat kita kehilangan empati. Belum lagi ya memang lifestyle, tren-tren yang ada di kalangan anak muda juga menggeret ke sana gitu, sehingga ya akhirnya empati itu menjadi hal yang hari ini mahal ya. Begitu juga dilanjutkan oleh Allah setelah yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal afina 'anin nas ya. Dan takwa itu terletak juga pada bagaimana engkau
membiasakan diri memaafkan orang lain. Ya, jadi menarik memang di dalam seluruh penuturan firman Allah dalam Al-Quran itu tidak ada seruan meminta maaf, tapi lebih Allah memintanya kita aktif memberi. Ya, karena pada dasarnya memberi maaf itu akan mendatangkan keberuntungan. Jangan salah, bukan keberuntungan bagi yang kamu beri maaf, tapi keberuntungan pada dirimu sendiri. Maka Allah memintanya wa'afina anin nas. Kalau kamu bertakwa, artinya profilmu itu menjadi lebih easy going untuk memaafkan. Jadi bukan sekedar kemudian kita jadi orang yang lebih santai ya, tapi lebih cepat dalam memaafkan tuh lebih cepat. Lebih cepat juga menghilangkan jejak keburukan orang lain yang nyatanya kita amat sering ingat kan gitu, karena manusia itu pencatat musibah dan pendusta nikmat gitu. Jadi kalau yang wajahnya sesuatu yang arahnya musibah, nggak enak ya, tidak menyenangkan, pasti catatannya tuh cukup kental ditorehkan dalam jiwanya. Begitu nikmat, maka mereka mulai mudah melupakan. Makanya kenapa Allah mengatakan wa'afina anin nas, takwamu itu ternilai jika kamu kemudian berada pada posisi yang mau memberi maaf. Ya, karena ini lebih aktif, lebih menguntungkan kamu. Jangan menunggu orang lain meminta maaf, karena Allah juga tidak memberikan seruan yang semacam itu. Karena bagi orang yang bersalah, sesungguhnya nuraninya itu menghentak-hentak untuk meminta maaf. Cuman kekerasan hatinya saja kan yang menutup akses untuk mengatakan kata maaf yang dekade ini juga menjadi sangat sulit ya untuk diucapkan manusia dengan cara yang fair gitu. Nah, disinilah kemudian kita diajari, ayo wa'afina anin nas, itu melegakanmu. Kamu jadi juara loh, kamu jadi menang, jadi pemenang loh kalau kamu bisa memberi maaf. Ya, dan keberuntungannya pure semua untuk kamu, bukan untuk yang diberi maaf gitu. Ini juga bagian dari nilai takwa yang sejatinya juga butuh latihan ya Mbak, karena sangat sulit ya, sangat sulit untuk sebagaimana Rasul yang kemudian punya kemampuan ketika diludahi sepanjang waktu, lalu ketika yang meludahi sakit, lalu kemudian Rasul menjenguk, itu sangat seperti sesuatu yang sangat tidak mungkin. Dan ini repotnya hampir dari seluruh catatan kebaikan-kebaikan Rasul yang jadi uswah atau teladan, itu rata-rata kita akan menyampaikannya dengan narasi nggak mungkin. Itu kan Nabi, ya begitu ya. Nah ini menyalahi tentu apa yang disampaikan Allah, karena Nabi sendiri kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, di profile untuk jadi teladan. Artinya kalau kita bilang apa yang dicontohkan Rasul tidak mungkin diteladani, berarti yang paling salah adalah Allah. Mengapa harus mengutus utusan dengan profil yang nggak bisa kita teladani? Sebenarnya yang jadi masalah bukan karena tidak bisa diteladani, tapi kita tidak mau meneladani. Selalu bisa meneladani Rasul, hanya saja kita sering tidak mau. Mungkin yang tidak bisa adalah membuat kita sampai di capaian kemuliaan limitnya Rasul. Tapi untuk menjadi pemaaf, untuk jadi dermawan, untuk jadi pribadi yang menghormati yang tua, mengasihi yang kecil, terus begitu ya dengan berbagai akhlak Rasul yang utama begitu, itu sebenarnya sangat bisa asal mau. Nah itu persoalannya di persoalan mau itu. Di setiap ada kemauan maka kamu bisa memprofil dirimu sebagaimana Rasul ya, sebagaimana juga tadi Allah mengatakan wa'afina anina, jadilah pribadi yang pemaaf, dan Rasul telah menyediakan contoh permaafan yang luar biasa dalam banyak kisah ya. Begitu juga alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim ya. Kata Allah, orang takwa itu sinyal terhadap dosa kuat. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan dan dosa, mereka selalu akan menguliti aibnya untuk lalu kemudian memohon ampunan kepada Allah. Jadi pribadi takwa itu sibuk dengan aib dirinya sendiri dan bergulat untuk memperbaikinya. Sementara hari ini kita lebih sibuk dengan aib orang lain ya, dengan berbagai profil sosmed yang diberikan dan disediakan, itu kita banyak berkomentar, memberikan ulasan, menghadirkan statement yang acap kali ya tidak konsentrasi pada aib diri sendiri. Jadi akhirnya sulit menjadi pribadi yang kalau dalam surat
Qaf ya, surat Qaf itu digambarkan orang takwa itu qalbun munib. Hatinya merindukan pertaubatan. Ya, hati yang merindukan pertobatan kan artinya dia tahu persis bahwa dia adalah tempatnya salah. Jadi dalam setiap peran dia nggak pernah merasa udah ada di tempat yang baik. Selalu ingin untuk menjadi lebih baik atau memperbaiki apa yang telah berjalan atas hidupnya. Karena kesibukan dia menguliti, mengevaluasi dirinya itu menjadi sesuatu yang ada dalam konsentrasi yang menguntungkan dirinya ya. Dan betapa buruk ya kalau kita kemudian kehilangan kehendak untuk menguliti diri sendiri sementara waktu berjalan amat cepat ya. Dan kalau kemudian kita bicara tentang Ramadan, maka perhatikanlah ini sudah Ramadan keberapa ya. Misalnya saya kasih ilustrasi katakan. Kalau sekarang mungkin kita ada di kepala 4 ya, 40 misalnya gampangnya. Katakanlah dikurangi oleh masa haid kita ya yang membuat amalan diketok dan dicatat ya 12 misalnya. Berarti 40 dikurang 12 ada 28 kali dan 28 tahun kita menjalani Ramadan yang seharusnya kalau betul-betul jadi madrasah akhlak itu kira-kira limit takwa kita udah seperti apa? Mungkin sudah ekspor ya. Ya seperti mungkin ketika kita ada di pelatihan-pelatihan di dunia karir kita itu kan begitu kita mengikuti berbagai training dengan berbagai spesifikasinya, maka kan kemudian kita punya portofolio yang naik kan, dan itu membuat karir kita juga naik. Itu harusnya kan begitu juga kita berpikir tentang Ramadan ya. Kalau kamu ingin berpikir tentang limit ketakwaanmu, maka hitunglah ini Ramadan keberapa bagimu. Ya kalau dia sudah berhitung puluhan tahun, lalu kamu bertanya pada dirimu alamat ketakwaan kok belum ada pada sikapmu, lalu apa yang mau kamu banggakan gitu ya? Jangan-jangan kita termasuk yang tadi tidak mendapatkan apa-apa gitu ya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga dan kemudian bergembira dengan datangnya takbir ya, apalagi karena Indonesia Lebarannya adalah yang terheboh di dunia dong ya kan? Ada mudik juga ya. Nggak ada yang menandingi, makanya semua orang Indonesia yang berpencar ke negeri manapun, ya maka mereka kemudian akan sangat merindukan Lebaran di kampung halaman ya. Mudah-mudahan kita bisa mencoba untuk merangkai kembali seluruh ya pernak-pernik takwa yang memang sebenarnya sangat teknis dan sangat mampu kita terjemahkan secara amal harian, walaupun kadang-kadang tadi menjadi hilang gregetnya ya, tidak membumi karena kita terjebak pada nilai normatif yang seringkali sulit untuk dihitung. Ya, maka selamat bermuhasabah menikmati perjalanan Ramadan ya, on the journey yang masih berjalan cukup panjang ini. Karena kita masih ada di 10 hari yang awal, mudah-mudahan makin pandai menghisap ya, menghitung, mencermati hingga kita mendapatkan Ramadan terbaik di tahun ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Wulan. Wah ini benar-benar sebuah recharge ya buat kita semua, karena kita perlu sekali motivasi yang nyata bagaimana kita itu terus meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini gitu, sebagai ajang latihan juga ya Ustazah ya, menyambut 11 bulan berikutnya nih untuk Ramadan lagi gitu kan ya. Oke baik, kita sapa dulu Ustazah, ini ada dari teman-teman di Instagram IndiHome JTD. Halo teman-teman. Barakallah. Ya, jadi ini teman-teman kita selain live di Zoom, kita juga ada live di Instagram. Nah, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya pilih. 2 pertanyaan dari Instagram dan 2 pertanyaan dari Zoom ya. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama gitu. Dari @diahtita. Umi, bagaimana sih mengontrol emosi saat puasa, serta bagaimana melihat fenomena tarawih yang ramai di awal, namun sepi di akhir gitu. Dan bagaimana ini kan kaitannya dengan motivasi diri sendiri, apa yang paling mantap nih Ustazah untuk kita itu bisa konsisten dalam meningkatkan ketakwaan kita. Terima kasih. Nah, yang pertama ketika bicara emosi, ada tips yang sangat manjur sebenarnya, tapi sering kali kita malas untuk melakukannya. Para ulama mengatakan di setiap benturan persoalan atau hal yang memancingmu untuk marah, ya atau menghadirkan luapan emosimu, maka tahanuslah. Tahanus itu
menahan diri dengan diam, tapi bukan diam yang kata orang batek ya, atau batin ya, sehingga membuat kemudian kita makin kacau balau ya, kata orang baper dan galau. Tapi ini memang diam yang mengurai. Jadi ketika ada yang memancingmu untuk berbenturan, untuk menghadirkan emosi dalam jiwamu, maka tahanlah dia dalam diam. Diam yang mengurai ya, sampai kemudian kita mungkin bisa berkata, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begitu, sambil mencari berbagai alasan untuk membuat kita pada akhirnya bisa cool down. Ya. Dan Rasul juga meminta kita rubah posisi. Ya, kalau kamu kemudian terpancing dalam posisi berdiri, duduklah. Kalau kemudian duduk tidak cukup, maka berbaringlah. Kalau berbaring tidak cukup, ambillah wudhu, karena api hanya bisa dipadamkan dengan air. Kalau tidak cukup juga, maka sholatlah 2 rakaat. Kalau tidak cukup juga wassalam, ya, karena sesungguhnya setannya adalah kita, ya kan? Jadi apa yang mau dilawankan, setannya adalah kita, ya. Dan yang perlu diingat ya, Solihah, rahimakumullah, bahwa sesungguhnya ketika Ramadan kan setan dari kalangan jin di kerangkeng nih. Iya. Jadi artinya begitu kemudian engkau ada di posisi buruk, ya itu that's you. Itu adalah kamu, dan tanpa bisa lagi menyalahkan pihak setan, lain yang biasanya betul, dikambing hitamkan, ini setannya nih gitu. Jangan kan, mengambing hitamkan setan loh teman-teman, pada di kerangkeng. Jadi kalau ada yang emosi segala macam, setan di kerangkeng, jadi dirimu sendiri. Itu adalah gitu dirimu gitu. Karena itu makanya cara kita bercermin paling jujur adalah di saat Ramadan ini. Jadi kalau kemudian potensi emosinya masih jalan, artinya ini adalah sesuatu yang menandakan kekalahan. Karena dalam tadi khutbah akhir Sa'ban Rasul, Ramadan disebut Sahrus Sobri, bulannya kesabaran. Ya tadi kembali lagi ya, kalau kita kemudian sudah puluhan tahun berRamadan ria, lalu kemudian limit kesabaran itu makin hilang, bahkan makin menua dan menyenja, kita masih dalam dialektika sabar nggak mungkin kali ya, teori-teori itu berarti ya kita memang dalam keadaan yang ya kalah. Kamu mau cari alasan sebesar apapun, kalau kamu hari ini tidak mendapati sabarmu lebih baik, berarti Ramadan yang kamu jalani seluruh rekornya ya telah kalah gitu. Kalau makin kemudian kita menua menyenja, kita lalu bisa mengkondisikan seluruh emosi dalam under control yang baik ya, tadi terutama bisa tahanus, bisa mencoba merubah posisi sampai berpikir untuk adil di tiap kemarahan, maka itu tanda kemenangan. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah sayangnya kita kalau udah dikasih tips itu seringnya lupa. Makanya tadi disuruh rubah posisi berdiri jadi duduk, kita kalau marah malah duduk jadi berdiri kan begitu ya. Itu jadi kita melawan apa yang diperintahkan Rasul. Paling tidak kalau badannya nggak berdiri, matanya kan yang berdiri. Matanya melirik gitu ya. Atau suaranya yang naik. Itu nada tinggi. Nadanya tinggi. Jadi kalau itu nggak bisa diselesaikan dan kita masih begitu terus, sementara kita telah menjalani tahun-tahun Ramadan yang panjang, ya kalau kata anak sekarang hello gitu ya. Ya jawablah dengan nuranimu, berarti memang kamu dalam kekalahan yang telak ya, sehingga akhirnya seringkali jadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan jadi masalah juga bagi hidup dan dirimu. Nah, kalau tarawih ini memang ini makanya kita memang harus keluar dari kelumrahan ini ya, karena sebenarnya qomat atau tarawih atau qiyam di malam hari dalam masa Ramadan itu tatawuan. Jadi betul-betul sunnah yang harusnya dihidupkan. Dan sebenarnya ketika kita tarawih jamaah itu salah satu yang membuat kita bisa menghandling kantuk ya, karena kan dengan berjamaah kita bisa kemudian paling tidak ya termotivasi kanan kiri dong ya. Dan termotivasi ada imam di depan begitu ya. Itulah sebenarnya salah satu kecerdasan dari Ijtihad Umar radhiyallahu anhu yang pada akhirnya menjadikan perhelatan qiyam atau sholat malam di masa Ramadan itu dilakukan secara berjamaah dan dilakukan di awal sepertiga malam yang pertama, yaitu langsung di ba'da isya, agar tidak ada orang mukmin yang kehilangan qiyamnya. Ya, karena kalau masih berada dalam posisi yang di masa Rasul itu kan dilakukan sendiri-sendiri. Begitu juga di Abu Bakar. Sangat mungkin orang kan kehilangan karena
ya tadi ya kemalasan kita tuh kan seringkali tidak bisa kita lepaskan Iya. oleh diri kita sendiri. Iya. Nah, oleh Umar agar dia menjadi syiar, ayo digabungkan, dijadikan berjamaah, dan itu menjadi energi positif. Diletakkan di awal malam ya agar semua orang tidak terlalu sulit. Coba kalau Umar istihadnya di sepertiga malam terakhir, makin bolong lagi kita. Iya. Ya kan, bahkan orang saja banyak kesiangan sahur, Iya. ya kan, maka itu dengan bijak Umar meletakkannya di awal malam agar kita tidak kecolongan. Masa sudah dibegitukan masih kecolongan juga, ya berarti wassalam lagi. Ya. Iya. Artinya memang MAML/LAS kita ada di limit yang Betul. ya cukup mengkhawatirkan, kira-kira begitu sih. Iya, baik. Jadi kadang itu bahkan seringkali tuh setan itu geleng-geleng sama manusia gitu ya. Karena ternyata lebih parah ya. Ternyata lebih parah gitu ya. Baik, berikutnya Setan nih ini ya, Ustazah. minder. Iya, setan tuh minder sama manusia ya kadang ya gitu. Jadi untuk berikutnya, nah bagaimana ini dari Rahel nih ya, di Zoom nih ya. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang menjulit orang lain di bulan, apalagi di bulan puasa? Kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk memperbanyak pahala nih gitu? Soalnya kan apalagi perempuan itu paling gampang ya, menjulit tuh hal yang paling menyenangkan gitu ya. Kalau kita bicara proporsi laki-laki dan perempuan itu kan perempuan lebih banyak ngomongnya gitu ya Ustazah. Ya, dan apalagi kita punya dalil ya, butuh katarsis emosi ya. Iya, betul. Itu kan jadi dalil perempuan banget ya. Ya sebenarnya ketika orang, pokoknya gini prinsipnya ya, kalau ada orang yang memulai julid ya, yang menghadirkan julid berikutnya, maka dia ibarat api. Ketika dia menjadi api, maka seluruh asapnya akan ditanggung olehnya. Jadi jangan salah ya sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang menjadi api, yang membuat orang kemudian akhirnya berlomba-lomba untuk nyinyir terhadapnya, lalu dia bilang begini, ya udah lo nyinyir aja deh, yang penting kan dosa gue habis, kan gitu ya. Ya ini kan teori yang sama sekali nggak ada dalilnya ya. Artinya orang yang pantas mengatakan begitu adalah ketika dia tidak jadi api, artinya dia tidak bersalah, dia tidak melakukan banyak hal, tapi karena iri dengki manusia orang julid kepadanya. Tapi kalau dia yang memulai julid, maka api dan seluruh asapnya dia yang harus menanggung. Berat sekali. Waduh, berat sekali. Waduh guys, ya. nomor ya. Ya terutama di sosmed ya. Di sosmed, karena gini, kecepatan dosa jariah di sosmed itu tentu lebih cepat daripada logika kecepatan dosa jariah dalam dunia nyata. Kita misalnya gosip berdua ya, itu kan paling berputar antara kita aja, baru akan beranjak pelan-pelan kalau kita ketemu orang lagi. Itu kan membutuhkan timing. Tapi begitu sosmed, kamu buat satu julid ya di statusmu ya, dan kemudian tersiar secara numerik kepada seluruh akun yang yang tersambung padamu, maka pada saat itu dosamu mengalir kepada seluruh nilai yang berjalan. Jadi emang harus hati-hati betul gitu. Syiar itu biasanya harusnya baiknya tentang agama ya, bukan tentang dosa. Nah itu. Karena memang dalam Islam itu ada amal jariah, ada pahala jariah, tapi jangan salah juga ada dosa jariah. Itu yang sering dilupakan kita, bahwa dosa jariah itu berat sekali mengatasinya. Karena tadi kalau kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya berita bohong, kemudian ada mungkin bahkan di situ mengandung fitnah, apalagi namimah ya, upaya mengadu domba, memecah belah gitu ya, atau menjadikan sebab permusuhan banyak pihak, itu berhati-hatilah ya, sampai mereka sangat boleh jadi tidak akan mencium bau surga. Itu ancamannya begitu. Jadi memang dunia perjulitan itu ya, terutama di perempuan ya, kita selalu punya egositas mengatakan perempuan butuh katarsis emosi, dia butuh mengeluarkan kata-kata yang sedemikian banyak untuk membuat kewarasannya ada di kepala dan di hidupnya, tapi nyatanya itu hanya dalih. Ya, buktinya semakin kamu berkata-kata banyak, masalahmu makin banyak. Karena yang kamu keluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang berbau atau bernuansa nilai yang negatif. Bagaimana mungkin kamu mengatakan itu menghadirkan healing kan? Ya bahkan mungkin kamu akan bukan healing ya, pusing 7 keliling, karena kamu akan dapatkan kan berbagai ikutan nantinya setelah
ya tadi kejulitan pertama kamu lakukan gitu. Iya. Dan itu nggak bisa, kadang-kadang jadi lingkaran setan ya, kayak benang kusut yang nggak bisa kita urai. Itu yang tentu harus kita perhatikan bersama ya. Perempuan punya banyak cara sebenarnya untuk katarsis emosinya kan. Ya kalau kita mungkin marah bisa gosok sampai gosoknya licin kan, itu biasanya kalau gosok lagi marah lu lebih licin atau ngepel lebih bersih kan ya. Banyak cara sebenarnya ya. Cuman kita kadang-kadang memang paling gampang menggunakan lidah. Ya memang lidah potensial sekali ya, perempuan juga dibuat lidahnya lentur. Sebenarnya kelenturan lidah perempuan itu dalam misi al-umu al-madrasatul ula, karena dia adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya kelak. Makanya dibuatlah lidah kita lentur, kosakata kita lebih kaya. Coba serahkan anak pada bapak-bapak. Selesai. Ya. Pada tangisan yang kedua itu udah nggak bisa lagi dia berkata-kata. Kalau kita kan semua bahan bisa dijadikan bahan hiburan bagi anak untuk membuat tangisnya terhenti. Tapi kalau bapak-bapak, makanya pada titik tertentu ini aku udah nggak tahu lagi caranya. Dan itu yang membuat ya memang perempuan pada akhirnya punya keterampilan presentasi ya. Tapi kalau laki-laki punya keterampilan eksekusi, jangan salah ya. Jadi pada titik tertentu berat juga tuh keterampilan eksekusi ya kalau ya perempuan cukup rewel dalam banyak hal ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi artinya memang jangan sampai dalih-dalih yang sekarang mungkin diambil dari logika, mungkin ilmu-ilmu tertentu, mungkin katakanlah psikologis, ya apa, terus jadi membuat kita gampang sekali melazimkan apa yang buruk menurut agama. Nah itu yang harus hati-hati. Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kakak Rahel tadi. Nah, selanjutnya ya ini berkaitan dengan tentang keluarga nih Ustazah. Jadi bagaimana sih cara kita konsisten menjadi bagaimana cara membimbing anak supaya bersemangat belajar dan berlatih puasa ya Umi, dan bagaimana ketika tiba haid ya menjelang berbuka puasa itu termasuk hitungan puasa atau tidak nih Umi. Ini dari @ani_selka. Ini banyak banget nih, jadi nggak tahu kalau mau menstruasi kurang 5 menit ya ternyata itu menstruasi deh, gimana? Ya yang kedua dulu ya, itu tetap batal puasanya, terhitung hutang, walau mungkin limit yang datang itu 5 menit sebelum azan ya, karena pada dasarnya haid membatalkan puasa secara langsung serta-merta. Makanya kalaupun 5 menit segeralah berbuka, segeralah membatalkan, karena batal itu karena kamu tahu bahwa ini haram berpuasa. Jadi walaupun 5 menit keharamannya kita tembus. Untuk itu kita batalkan puasa kita. Nah kalau tentang anak, ketika melatih mereka berpuasa di kala kecil terutama ya, yang paling pokok kembali lagi kesabaran ya kan, karena kita tahu anak-anak kita itu butuh pegangan agama, dan berlatih di kala kecil itu jadi momentum yang cukup berbekas dan lebih kuat efeknya kepada anak. Itu yang penting. Maka kesabaran ibu untuk menuntun anak-anak berpuasa, mungkin dalam sulitnya mereka melewatinya, itu dengan kesabaran insya Allah semuanya akan terjawab. Cuma memang dalam teori juga harusnya kita berproses ya, jangan sampai mungkin terlalu kecil dipaksakan sampai kemudian dalam limit puasa yang cukup panjang. Jadi berproses ya, artinya step by step. Nah itu yang paling penting, step by step. Jangan juga cederai akalnya ya dengan kemarahan kita. Misalnya ketika dia tanya, "Ma, berapa jam lagi ya?" Biasanya kan ibu-ibu tuh tanduknya mulai keluar ya. Ya, itu seharusnya sudah mulai harus di-handling gitu ya. Bisa kita alihkan pembicaraan itu tentang jam, atau kemudian kita hibur dia, kita ajak dia bermain dan seterusnya. Tapi jangan cederai akalnya dengan kemarahanmu. Ini yang paling penting sih. Karena kalau mengajari ibadah lalu dicederai dengan kemarahan karena kita kurang bersabar, yang cedera adalah akalnya. Dan jangan heran ya, kalau sekarang itu banyak anak ya, terutama di kalangan milenial kan memilih untuk jadi agnostik ya. Jadi itu akhirnya dia percaya Tuhan tapi untuk agama bullshit. Nah, itu awal mulanya sebenarnya karena doktrin dogma yang tidak cukup fleksibel dan pengajaran doktrin agama yang mencederai akal gitu. Tadi kan dengan biasanya tanda kutip kemarahan, karena kita tidak cukup handling emosi.
Lama-kelamaan anak-anak begitu dia remaja, dia bilang, ibu gue ini nih nggak asik nih, bete gue, nggak usah puasa gitu, nggak usah sholat. Itu sekarang di mana-mana anak-anak milenial jadinya begitu rupa bentuknya. Ya banyak mereka memilih untuk begitu. Oke, gue masih beragama, ya gue ikutin agama ibu bapak gue secara budaya kan gitu ya. Gue juga masih ngakuin Tuhan, tapi bullshit sama aturan agama gitu. Itu yang sekarang jadi lebih muncul begitu. Maka itu harus sedikit banyak berhati-hatilah, ya. Jadi jangan sampai tadi karena kita kurang sabar, kepengen mereka segera mengerti tentang amalia di dalam aturan syariat agama, marah jadi senjata gitu. Kalau mereka nggak nurut, kemudian kita omelin panjang lebar gitu ya, atas nama bahwa kita menginginkan mereka selamat dunia akhirat, tapi akhirnya dialognya kurang, sharingnya kurang, kegembiraan kurang. Akhirnya mereka memutuskan untuk seperti tadi jalannya gitu. Mereka memang tidak akan menjadi ateis karena di negeri kita kan juga nggak diterima posisi itu ya. KTP aja harus ada agamanya ya, walaupun kayaknya agama simbol, KTP gitu ya. Simbolik ya. Nah itu yang kita mungkin perlu perhatikan bersama. Jadi eman-eman investasi kita kepada anak ya, buat mereka mengenali agama dan seluruh syariatnya dalam bingkai kegembiraan, agar mereka tentunya juga bermahalah ya, kalau bahasa Arab itu bermahalah atau berproses untuk mengerti ya. Dan mencintai syariat itu sebagaimana seharusnya ya, karena dan itu peran orang tua luar biasa sih. Kalau dia gagal berat juga untuk masa yang akan datang, dan masa kecil itu investasi luar biasa loh ya. Makanya saya kemarin juga kalau lagi dialog tentang takjil ya, ada banyak ibu bertanya, saja kalau kita takjil ke masjid dikasihnya sama anak-anak yang lagi TPQ kan puasanya cuma setengah hari gini-gini kan, gimana pahala kita? Terus saya bilang gini, Bu, Allah tuh nggak pernah salah dalam memberi pahala. Tahu nggak Bu, takjil yang ibu beri pada anak-anak yang puasanya masih setengah hari, itu jadi kenangan baik dia sepanjang hidup, yang membuat dia besok sampai dewasa mengerti tentang kebahagiaan berpuasa. Dan itu kenangan dari takjil yang ibu kasih, gitu kan? Betul, mungkin ibu seolah-olah tidak dapat pahala karena pahala anak-anak cuma ya tadi kan masih berlatih. Tapi investasi membuat dia mengenali agamanya dan membuat dia konsisten beribadah di sepanjang hidupnya, itu jariahnya terus ibu pakai. Kenapa sih untuk pahala kayak gitu dihitung banget gitu? Itu kan kadang-kadang masyarakat begitu. Ya rugi dong kalau kita ngasih takjilnya sama anak-anak yang puasanya setengah hari ya, padahal itu investasi banget untuk membuat dia mengerti. Ya dulu ya rekam jejak tentang puasa tuh indah banget di memori karena lari-lari gitu menjelang maghrib, pesantren kilat dulu, lalu kemudian berbuka bersama teman, itu kan something ya, imagine itu jadi kekuatan di akal mereka. Jadi jangan pernah keliru, Allah pasti punya cara untuk membalasmu dengan cara terbaik. Masya Allah, keren. Jadi itu cara untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk berlatih puasa nih. Terutama buat saya itu masih punya anak kecil nih, masih 2,5 tahun nih. Terima kasih ilmunya Ustazah. Ini terakhir, pertanyaan terakhir saya pilih dari Zoom. Ini dari Bu Yuni S nih ya. Mohon penjelasan lagi tentang definisi memaafkan. Apakah memaafkan itu berarti melupakan? Dan saya juga mau sedikit menambahkan nih Ustazah pertanyaannya juga. Jadi terkait memaafkan itu bagaimana skor orang yang meminta maaf duluan juga gitu Ustazah. Kan karena ini juga kaitannya dengan memaafkan itu kan penting juga untuk investasi diri kita sendiri ya, supaya nggak jadi energi buruk buat kita. Monggo Ustazah. Ya memang kita selalu terikat ya, forgive not forgot. Saya memaafkan tapi tidak melupakan gitu. Ya sebenarnya ini ya dari egositas kita ya, bahwa memaafkan ya harus melupakan. Salah satu tanda memaafkan yang sempurna adalah engkau tidak mengungkit, walaupun ada di kepalamu. Nah, itu indahnya memaafkan. Sayangnya kita itu yang paling sulit. Kebanyakan kita gagal karena pada titik ketika kemudian pengulangan kesalahan dari orang tertentu terjadi, kita mulai berkata, dulu kan kamu ingat nggak? Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak-anak. Itu yang justru membuat kita ya sudah jelas nilainya di hadapan Allah,
ya kamu belum selesai. Ya secara manusiawi pasti akan ada ya lintasan ya, begitu kemudian orang yang sama melakukan hal yang sedikit nyerempet pada hal yang juga melukai itu. Secara manusiawi kan akan terlintas, tapi kita sudah under control. Jangan ungkit. Ya, ketika kamu ingin memaafkan jangan ungkit karena itu baik bagimu dan menambah nilai permaafanmu tuh tinggi di hadapan Allah. Gitu. Itu sebenarnya begitu, makanya ya memaafkan artinya engkau mencoba untuk melupakan dan tidak menyimpannya di dalam hatimu. Dan nanti Allah yang yuslih lakum a'malakum. Ini indahnya kalau kamu sudah punya niat untuk memperbagus sebuah amal, Allah yang akan menuntun untuk memperindahnya, bukan peran kamu lagi yang di situ ada, tapi Allah. Makanya orang dengan tradisi pemaaf itu akan dilegakan sedemikian rupa. Masya Allah. Termasuk salah satunya dilupakan pada perkara-perkara yang tidak perlu. Lupa itu pada titik tertentu adalah bagian dari nikmat ya, yang Allah beri untuk membuatmu melegakan banyak hal yang tidak perlu jadi sampah di jiwamu. Hingga kamu jadi akhirnya nggak punya bahan untuk ngungkit. Atau tertahan lidahmu untuk mengungkit karena kamu tahu bahwa kemuliaanmu akan dipertaruhkan di sana. Di setiap ungkitanmu itu. Itu sih ya yang kita perlu perhatikan bersama ya. Jadi perhatikan itu. Ya, jangan sampai kita terus-menerus ya tadi forgive not forget. Itu istilah yang tampak bijak tapi something wrong. Sangat salah. Gitu ya, sangat salah dalam pandangan. Nah, ketika kita bicara tentang kedudukan orang yang meminta maaf ya. Bagus ya. Pada titik tertentu meminta maaf itu jadi sesuatu yang perlu dibudayakan karena kita tahu seperti kata Ibnul Qayyim, andai kamu tidak berbuat dosa kepada orang lain, mungkin engkau telah melalaikannya. Gitu. Kalau engkau tidak lalai karena kamu sangat cermat, tapi pasti kamu tidak pandai berterima kasih kepadanya. Itu saja sudah cukup membuatmu butuh permaafan darinya. Kan begitu ya. Kita pada orang tua kita sampai hari ini mau bagaimanapun kita membahagiakannya, nyatanya itu tidak cukup membuat kita telah mengatakan finally aku telah berterima kasih karena masih sangat berkekurangan. Kita pada pasangan kita juga begitu. Sejatinya begitu, cuman kita seringkali terjebak pada egoisme kita aja, merasakan kita yang lebih dari dia kan gitu ya. Padahal mungkin kita juga tidak pandai berterima kasih pada pasangan kita, pada anak-anak kita yang telah jadi warna dalam hidup kita, pada tetangga yang telah membuat kita menjadi bertahan lebih kuat kalau dia nyinyir kan gitu ya. Pada teman yang mungkin ya mereka tidak selalu menjadi orang yang berpihak pada diri kita juga membuat kita struggle, kan sejatinya butuh terima kasih juga gitu karena semua yang mengelilingi kita itu membuat kita berdiri hari ini dan merasakan hidup begitu indah gitu. Jadi meminta maaf itu jadi sesuatu yang juga acap kali butuh ya untuk mengetahui dan membuatmu rendah hati gitu. Jadi kira-kira begitu. Orang-orang di sekitar kita pun itu yang mungkin jahat sama kita, mungkin ada pernah julid atau gimana, bahkan di sekitar kita gitu ya, itu menjadi berkah juga ya, itu adalah rezeki juga dari Allah ya untuk memperkuat kita, menjadikan diri kita who becoming us today gitu ya. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya ini masih banyak nih Ustazah, namun iya betul, jadi benar-benar menarik sekali topik pada siang hari ini dan Ustazah Wulan ini sangat gaul ya teman-teman. Jadi generasi milenials pun juga sangat nyaman juga gitu untuk dialog. Ini banyak banget nih Ustazah, beneran nih pertanyaannya. Kalau waktu kita cukup kita akan membahasnya deh. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, sebenarnya nggak enak ya kalau ditutup ya, karena ini acaranya sangat baik gitu ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi minggu depan gitu ya, minggu depan. Nah, ini saya akan membacakan pengumuman dari pertanyaan terbaik ya di Instagram. Yang pertama adalah @dia_stita dan juga @ani_Selka. Selamat ya, nanti akan mendapatkan merchandise hadiah yang keren dari IndiHome JTD gitu ya. Aku juga pingin nih sebenarnya ya. Terus kemudian untuk yang Zoom ini ada pertanyaan dari Rahel_ dan Yuni_ S.
Nah, ini pokoknya bakal mendapatkan hadiah yang keren juga. Selamat dan juga semangat, makin menambah semangatnya dalam berpuasa dan meningkatkan ketakwaan kita. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustazah Wulan. Saya sangat senang, harapannya kita bisa terus menjalin silaturahmi sesuai dengan tema kita, Ramadan ceria, silaturahmi tanpa batas. Oke, Ustazah, mungkin ada kata-kata pesan sebelum kita closing, mungkin Ustazah? Salihah rahimakumullah. Setiap kali Ramadan datang, Rasul selalu berpesan, perhatikanlah ia kedatangannya dan rasakanlah ia sebagai Ramadan terakhir bagimu, agar kamu mengerti bahwa kemuliaan yang terkandung di dalamnya adalah sangat sia-sia ketika engkau berpaling darinya. Maka perhatikanlah waktu yang masih tersisa cukup panjang, rasakan dia sebagai Ramadan terakhir kita, bayangkan ia jadi bekal utama ketika kita menutup mata dan ketika kita merasakan beratnya yaumul qiyamah. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi sebab kita terus berada dalam kebaikan dan berusaha untuk menjadi jauh lebih baik dari hari ini, karena rasa-rasanya cukup malu kalau kemudian kita berjalan di tempat. Mudah-mudahan waktu menjadi saksi bahwa kita adalah orang yang terus berjuang untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari Ramadan ke Ramadan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah, dan juga semoga sehat selalu. Amin. Dan untuk teman-teman semuanya juga semoga ibadah kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya Dewi Nur Cianingsih selaku MC pada acara siang hari ini. Saya memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dan juga sampai jumpa teman-teman nanti di acara minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria, silaturahmi tanpa batas. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada